Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku dimanapun saja Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, saya Ahmad Hanif. Tentunya sudah kalian kenal karena kita sudah pernah ketemu pada kelas 10 tahun ajaran yang lalu. Nah, kali ini saya akan mengajar mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Ya, kalau kemarin kalian sudah diajar oleh Pak Azindani atau yang lebih dikenal dengan Pak Dani ya. Nah, saya meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh beliau. Ya, kita ketemu lagi, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, walaupun pada masa pandemi sekarang ini mungkin banyak sekali virus-virus yang berdatangan, tetapi saya yakin kalian akan kuat, akan menghadapi cobaan ini dengan baik sehingga akan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, para siswa-siswiku kelas 11 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Bakti Praja Dukuharu. Langsung saja kita masuk pada materi administrasi infrastruktur jaringan. Ya, saya melanjutkan materi yang sudah diajarkan oleh Pak Dani ya. Mungkin Pak Dani sudah menjelaskan pengertian dari VLAN ya. Materi kita adalah VLAN, Virtual Local Area Network. Mungkin kemarin-kemarin sudah diajarkan Pak Dani apa itu virtual LAN. Ya, saya ingatkan lagi bahwa virtual LAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Ya, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Ya. Jadi konsep virtual LAN itu adalah penggabungan dari beberapa LAN, Local Area Network. Apa itu Local Area Network? Lokal itu adalah lokal, area itu berbasis kewilayahan, network itu jaringan. Jadi Local Area Network itu sebuah jaringan yang berbasis lokal. Ya. Kita perumpamakan saja dalam sebuah gedung, ya, atau mungkin di sekolah kita di SMK Bakti Praja Dukuharu, mungkin di lantai 2 sebelah barat itu ada sebuah LAN ya, Local Area Network ya, mungkin di lab komputer, lab TKJ itu ada sebuah jaringan yang dinamakan dengan LAN. Kemudian di bagian yang lain di bawah mungkin lantai 1 juga ada jaringan LAN. Nah, LAN yang satu dengan LAN yang lain itu terhubung ya, itu yang dimaksud dengan virtual LAN. Nah, kemudian mungkin Pak Dani juga sudah menjelaskan bagaimana konsep subnetting ya, bagaimana membuat atau mengelola sebuah IP address. Nah, saya ingatkan lagi, apa itu IP address? IP itu merupakan singkatan dari Internet Protocol. Internet Protocol. Apa itu protokol? Protokol itu adalah sebuah aturan dalam sebuah jaringan internet. Ya, jadi IP merupakan sebuah aturan dalam sebuah internet, jaringan internet. Nah, kalau IP address berarti alamat sebuah jaringan internet yang memiliki sebuah aturan. Nah, jadi kalau misalkan ini ya, dalam sebuah jaringan LAN antara komputer yang satu dengan komputer yang lain itu pasti memiliki alamat yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki IP, memiliki alamat IP yang berbeda. Ya, misalkan yang pertama 192.168.1.16 misalkan. Kemudian yang kedua 192.168.1.17 dan seterusnya. Ya. Nah,
untuk pengalamatan IP ini dalam konsep VLAN itu dibutuhkan sebuah subnetting, konsep subnetting atau subjaringan, ya, subnet, subjaringan. Subjaringan ini kemudian mengatur masing-masing host atau masing-masing komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan ini memiliki alamat IP sendiri-sendiri, ya. Nah, bagaimana cara membuat alamat itu? Ini menggunakan konsep subnetting, ya. Kemarin mungkin Pak Dani sudah menjelaskan konsep subnetting itu seperti apa, bagaimana mengatur pengalamatan subnet apabila dalam sebuah LAN, sebuah jaringan itu ada beberapa komputer, misalkan ada beberapa host, kemudian di jaringan yang lain itu juga ada beberapa host, ada beberapa komputer, itu pengalamatannya itu seperti apa, itu sudah dipelajari oleh Pak Dani melalui konsep subnetting, ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah prinsip kerja VLAN. Prinsip kerja VLAN, ya. Mungkin kemarin sudah dijelaskan jenis-jenis VLAN itu apa aja, ya. Sudah dijelaskan oleh Pak Dani, ya, semuanya. Nah, kalian mesti sudah paham semuanya dengan apa yang beliau ajarkan. Nah, bagaimana prinsip kerja VLAN? Yang pertama dengan menggunakan filtering database, ya. Database itu bahasa Inggris, ya. Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi basis data atau tempatnya data. Nah, tempatnya data itu difiltering. Filter itu disaring, ya, disaring, ya. Jadi konsep prinsip kerja VLAN yang pertama dengan menggunakan filtering database, ya. Nah, apa itu filtering database? Di mana kita tahu bahwa database atau basis data merupakan kumpulan data atau informasi yang disimpan secara sistemik, ya, disimpan secara sistem. Nah, filtering database dalam VLAN ini berisi informasi tentang pengelompokan VLAN yang terdiri dari dua macam, ya. Jadi dalam konsep VLAN, virtual LAN, itu ada yang dimaksud dengan filtering database, ya, yang merupakan informasi tentang pengelompokan VLAN, ya. Jadi difilter, disaring. Nah, kemudian di dalamnya itu ada informasi tentang pengelompokan VLAN. Nah, pengelompokan VLAN itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah static entries. Yang kedua adalah dynamic entries. Nah, static entries itu terdiri dari dua macam. Yang pertama static filtering entries, kemudian static registration entries. Apa itu static filtering entries? Static filtering entries itu menspesifikasikan apakah suatu data itu akan dikirim atau dibuang atau juga dimasukkan ke dalam dynamic entries, ya, dimasukkan ke dalam sini. Menspesifikasikan, mengkhususkan, ya, mengkhususkan apakah sebuah data itu akan dikirimkan atau dibuang atau bahkan dimasukkan ke dalam dynamic entries. Ya, ini yang dimaksud dengan static filtering entries, ya. Kemudian yang kedua, static registration entries. Static registration entries ini merupakan menspesifikasikan apakah suatu data itu akan dikirim ke suatu jaringan VLAN dan port yang bertanggung jawab untuk jaringan VLAN tersebut. Ya, port itu apa? Port itu kalau kita bahasa gampangnya itu colokan pada komputer, pada PC, pada laptop itu kan ada colokan. Ada yang untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain, itu namanya port. Nah, ini
pada static registration entries ini menspesifikasikan atau mengkhususkan apakah suatu data itu akan dikirimkan ke suatu jaringan VLAN, ya, akan dikirim ke jaringan VLAN, kemudian port yang bertanggung jawab untuk jaringan VLAN tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan static registration entries. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan dynamic entries. Dynamic entries ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama dynamic filtering entries, kemudian group registration entries, dan yang ketiga adalah dynamic registration entries. Apa itu dynamic filtering entries? Ini menspesifikasikan apakah suatu data itu akan dikirim atau dibuang. Ya, data itu akan dikirim ke komputer yang lain atau akan dibuang. Ya, ini yang dimaksud dengan dynamic filtering entries, ya. Jadi difilter, disaring data itu akan dikirim atau dibuang. Ya, ini salah satu kelebihan dari VLAN, ya. Jadi di dalam VLAN itu akan terfilter dengan sendirinya. Jadi tidak semua data itu akan dikirimkan. Kalau data yang tidak perlu itu pasti akan dibuang. Nah, makanya kalau misalkan ada beberapa data yang dibuang yang tidak perlu, maka arus data itu akan menjadi lebih luas. Sehingga proses pengiriman data itu akan lebih lancar. Ya. Sama halnya ketika kita itu mengendarai sebuah kendaraan, ya. Mengendarai sepeda motor misalkan, kalau misalkan di jalan itu ramai, maka kita tidak mungkin bisa menjalankan sepeda motor itu dengan cepat. Tetapi kalau misalkan jalanan itu sepi, ya, arus lalu lintasnya itu tidak terlalu padat, maka kita pun akan menjalankan sepeda motor kita itu dengan cepat. Ya, ini juga sama dengan jaringan internet. Ya. Kemudian yang kedua adalah group registration entries. Ini menspesifikasikan apakah suatu data yang dikirim ke suatu grup atau VLAN tertentu akan dikirim atau diteruskan atau tidak. Ya. Jadi data yang dikirimkan pada sebuah grup, ya, ini di dalam dynamic entries ini ada yang namanya grup. Ya. Nah, di dalam grup itu ada yang mengirimkan data. Data itu apakah akan dikirim atau diteruskan? Apakah tidak diteruskan? Ya, ini nanti akan difilter. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dynamic registration entries. Ini menspesifikasikan port yang bertanggung jawab untuk suatu jaringan VLAN. Ya, jadi mengkhususkan sebuah port yang bertanggung jawab pada sebuah jaringan VLAN. Ya, ini menspesifikasikan atau mengkhususkan, ya, mengkhususkan sebuah port, ya, sebuah port yang bertanggung jawab untuk suatu jaringan VLAN. Kemudian yang kedua ada yang namanya tagging. Tagging itu apa? Saat sebuah data dikirimkan, maka harus ada yang menyatakan tujuan data tersebut, ya, atau yang biasa dimaksud dengan VLAN tujuan. Jadi ada yang harus menyatakan tujuan. Menyatakan tujuan itu dengan tagging, ya. Mungkin kalian biasa bermain medsos itu ada istilahnya tagar, ya. Itu yang untuk menyatakan tujuan, tagar. Ya. Nah, informasi ini diberikan dalam bentuk tag header, ya, bentuk tag header, sehingga informasi dapat dikirimkan ke user tertentu saja atau user tujuan. Di dalamnya berisi format MAC address. Ya. Jadi data yang dikirimkan itu hanya dikirimkan pada user tertentu, tidak bisa atau tidak akan terkirim ke user yang lain. Ya,
Jadi misalkan dalam suatu jaringan seperti ini, ini ada host 1, host 2, host 3, dan seterusnya. Ketika ini mau dikirimkan ke host 3, maka ya data itu akan terkirim ke host 3 saja, tidak akan terkirim ke host yang lain. Ya, host itu maksudnya komputer penerima atau komputer atau laptop pengguna. Ya, itu. Nah, di dalamnya itu berisi format MAC address. Ya, jadi setiap perangkat komputer itu memiliki MAC address yang berbeda-beda. Ya, switch juga memiliki MAC address. Komputer memiliki MAC address. Laptop memiliki MAC address. Yang mana antara yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Ya, alamat MAC-nya atau MAC address-nya itu tidak sama. Nah, apa saja jenis tag header di dalam tagging ini? Ini ada dua macam. Yang pertama Ethernet frame tag header, kemudian token ring and fiber distribute data interface atau biasa disingkat dengan FDDI, tag header networking. Ya, ini penjelasan lebih lanjutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sekarang cara kerja VLAN. Bagaimana VLAN itu bisa bekerja dengan baik? Ya, ini sama seperti jaringan LAN atau local area network yang mempunyai cara atau langkah sendiri dalam beroperasi. VLAN juga sama, mempunyai cara kerja VLAN dalam suatu jaringan komputer. Nah, VLAN itu diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan. Apakah menggunakan port, ya, atau menggunakan MAC address, atau menggunakan yang lain, misalkan IP address atau yang lain. Ya, jadi diklasifikasi terlebih dahulu VLAN itu berdasarkan tipe yang digunakan. Ya, tipenya itu menggunakan apa? Menggunakan port kah, atau MAC address kah, IP address kah, atau yang lain. Nah, semua informasi yang mengandung penandaan atau pengalamatan suatu VLAN atau tagging ini disimpan dalam suatu database atau tabel. Ya, disimpan dalam basis data. Basis data ini berupa tabel. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mencatat port-port yang digunakan oleh VLAN. Ya, jadi misalkan satu user atau satu host mengirimkan pesan tertentu, mengirimkan data tertentu kepada komputer yang lain, mengirimkan pada host yang lain, itu harus ada penandaan atau tagging, ya, atau tagar. Ya, tagar itu apakah berupa port, MAC address atau yang lain. Nah, kalau berdasarkan port, taggingnya itu berdasarkan port yang digunakan, maka database itu akan mencatat port-port yang digunakan oleh VLAN. Portnya itu apa saja. Nah, untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch atau bridge yang dapat diatur. Nah, switch, kalian mungkin sudah tahu ya perangkat switch itu seperti apa. Switch itu kalau kita gampangannya ya itu semacam bridge. Bridge itu artinya jembatan. Jadi jembatan yang menghubungkan antara host yang satu dengan host yang lain. Itu namanya switch. Switch atau bridge ini yang akan menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan semua switch atau bridge itu memiliki informasi yang sama. Switch akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagainya. Ya, jadi untuk mengatur pengiriman data ini biasanya digunakan switch. Ya, komputer itu terhubung dengan switch, kemudian switch itu juga menghubungkan dengan komputer yang lainnya. Ya, ketika komputer satu mengirimkan data, maka akan masuk terlebih dahulu pada switch. Ya. Nah, switch ini yang nantinya akan mengatur
mengatur data yang dikirimkan oleh salah satu host atau salah satu komputer atau salah satu user, ya. Kemudian akan menyimpan semua informasi dari konfigurasi VLAN, ya. Switch ini akan menyimpan data itu, menyimpan semua informasi itu, dan dipastikan switch atau bridge memiliki informasi yang sama, ya. Jadi kalau misalkan switchnya ada lebih dari satu, maka switch yang satu dengan switch yang lain yang saling terhubung itu akan memiliki informasi yang sama, ya. Tidak mungkin switch yang satu memiliki informasi A kemudian switch yang lain itu memiliki informasi B, itu tidak mungkin. Nah, switch akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagainya, ya. Jadi switch ini akan mengatur data itu akan dikirimkan, akan diteruskan kemana, ya, ke host yang berapa, ke user berapa, ke komputer yang mana, itu akan diatur oleh yang namanya switch atau bridge. Nah, itu pertemuan kita kali ini, ya. Jadi kita singkat saja dulu. Yang jelas materi kita kali ini itu membahas tentang prinsip kerja dari VLAN, kemudian juga cara kerja VLAN. Ya, nanti kita akan membahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin masalah subnetting juga kita perlu membahasnya lebih jauh, ya. Karena dalam subnetting itu ada beberapa kelas, atau ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A itu seperti apa, kelas B itu seperti apa, kelas C itu seperti apa. Ya, kalian juga akan mempraktekkan bagaimana menghitung subnetting yang ada. Ya, termasuk nanti ketika kita sudah mulai tatap muka, sudah mulai pembelajaran secara luring, nah, kita nanti akan praktekkan di dalam lab komputer yang kita miliki. Ya, kita punya lab software, kita punya lab hardware, kita juga punya lab fiber optik, ya. Itu nanti bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita berikutnya. Itu saja dari saya. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa materi yang saya sampaikan ini semuanya dicatat, ya. Dicatat di dalam buku catatan kalian. Kemudian nanti difoto, dijadikan PDF dan dikirimkan melalui WhatsApp group, ya, yang sudah ada. Ya, dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita ketemu pada kesempatan yang lain, ya. Jangan lupa absen kehadiran melalui kolom komentar. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa ditanyakan melalui WhatsApp group, ya. Apa yang perlu kalian tanyakan nanti akan saya jawab melalui WhatsApp group, ya. Jangan menggunakan jalur pribadi atau japri, ya. Nanti saya kerepotan untuk menjawab satu persatu. Lebih baik melalui WhatsApp group, jadi saya bisa menjawab satu untuk semua, ya. Demikian anak-anakku semuanya dan semua pemirsa dimanapun saja Anda berada. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.